Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita punya kesempatan untuk mewawancarai alumni dari SMP juga SMK ya Bita Padu Pekanbaru. Nama anak kita ini Supanji Wiranata. Dia kemarin jurusan APHP dan sekarang sedang melaksanakan sekolah atau proses sekolah di Pondok Pesantren Nasrul Sabilin Najah di Yogyakarta. Yang insya Allah nanti ini tujuannya bakal melanjutkan kuliah ke Universitas Islam of Madinah. Wah, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Jadi nanti setelah Panji mondok, insya Allah tujuannya akan melanjutkan kuliah di Universitas Islam of Madinah di Madinah. Itu sangat-sangat bagus. Semoga diberi kelancaran. Amin. Untuk itu kita kasih dulu kesan dan pesannya Panji nih tentang Yabri, karena Panji ini salah satu siswa kita yang mulai di Yabri sejak SMP, jadi udah 6 tahun SMP, semuanya SMK. di sini. 6 tahun ya Panji ya, pasti udah tahu kan rasanya di Yabri. Boleh kasih pesan dan kesannya Panji gimana? Pesan dan kesannya belajar di SMP sama SMK ini sangat menyenangkan. Menyenangkannya Bahkan seperti apa? Dari SMP ini pingin melanjutkan lagi ke SMK-nya saking menyenangkan gitu. Yang menyenangkan ini salah satunya ini. Salah satunya belajarnya unik. Uniknya ini kayak tidak terlalu ketat tapi tidak terlalu ketat tapi santai. Tidak terlalu ketat tapi santai. Tapi santai. Yang kedua sangat disiplin. Jadi kalau kemarin itu masuk jam 7 ya, jam 7 kalau jam 7 lewat sedikit itu udah tutup pagar gitu. Biasanya tutup pagar langsung pulang gitu. Benar. Tapi tetap ada yang juga yang bandel gitu kan, ada yang juga masuk. Itulah keunikannya mungkin ya Bang ya. Habis itu di sini selama 6 tahun saya diajarkan bagaimana adab. Adab berinteraksi sama yang lebih dewasa, yang adab sejajar umurnya gitu ya. Adab berinteraksi sama yang di bawah umur, sama yang paruh umur, sama yang bersamaan umur gitu. Yang level umurnya Jadi diajarkan bagaimana adab, bagaimana akhlak kita sebagaimana yang diajarkan di sini nih memang betul, masya Allah kan. Sampai sangat teringat terus sama kamu ya, sampai terbawa sampai sekarang. Jadi itu waktu itu kelas 2 itu betul-betul bagus, saking bagusnya pas di kelas 3 berniatlah untuk masuk pondok gitu, karena pingin betul-betul diajarkan lagi Quran dan bagaimana akhlak gitu kan sesungguhnya. Dan alhamdulillah tembus di Yogyakarta dengan beasiswa full. Alhamdulillah. Jadi Panji ini salah satu siswa kita yang berprestasi juga. Dia menerima beasiswa juga di sekolah. Ada olahraga juga ya, olahraga silat juga. Dan juga sangat punya pengalaman yang sangat baik di jurusan dia. Sangat membanggakan kamu bener-bener. Kan kita juga punya jurusan ini, Tasin dan Tafsir Al-Quran. Program khusus kita Program khusus di Yabri. Nah itu kan berarti juga bagi kamu materi atau pelajaran ini itu memotivasi kamu nggak sih untuk akhirnya mau belajar ke pondok supaya bisa nanti belajar di Universitas di Madinah gitu. Menurut kamu gimana? Salah satunya itu yang mungkin nggak tersebutkan dari yang kita. Salah satunya sebagai pendobrak ini pas waktu kelas 2 itu penyemangat ini pas tahsin itu. Pas tahsin. Iya, jadi pas kelas tahsin itu biasanya hari Senin atau Selasa ya. Pas tahsin. Iya, benar. Semangat banget pas hari itu. Biasanya dia ngajarkan Abis Cipto ya. Abis Cipto ya, benar. Barakallahu fiik. Semoga Allah melindungi. Amin. Dan itu di situ sangat senang. Bagaimana kami tahsin diajarkan satu persatu, surat per surat, dan kami itu banyak. Ada satu kelas 40. Tapi bagaimana seorang Abi Sucipto itu bagaimana mengajarkan satu persatu ke kami, dan masya Allah, dan itu masih ingat sampai sekarang gitu. Berkesan ya? Iya, berkesan banget kesannya ya. Kesannya masya Allah. Terus sekarang kedepannya apa? Maksudnya setelah kamu di pondok pesantren gitu kan, itu berapa lama sih mondoknya? Mondoknya 2 tahun full. 2 tahun full beasiswa. Itu beasiswanya maksudnya hanya pembiayaan atau semuanya? Beasiswa makan, beasiswa tempat tidur, laundry, uang baju, uang jajan dikasih nggak? Uang jajan dikasih. Oh, dikasih juga dari sana. Dikasih kafala ya. Habis itu uang apalagi ya? Pokoknya semuanya lah, buku, fasilitas semuanya. Iya, di semuanya. Ini saya mau nanya, kamu kenapa, maksud saya gimana ya, tertarik ke
ke pondok pesantren itu maksudnya dari segi apa? Maksudnya dalam arti kok bisa kamu bisa mondok di sana gitu? Apakah ada dari temen atau dari sekolah pula, atau dari sekolah yang membuat kamu memperkenalkan, contoh ada Pak Jeb gitu, ada nggak memberi kamu informasi, oh di pondok pesantren ini aja nanti bakalan nanti ada beasiswa ke Madinah itu loh, atau jadi kamu dapat informasi mondok di situ dari mana gitu? Saya pengen tahu aja. Salah satu motivasi ya, salah satu motivasi mondok ini adalah ketika orang tua kita tuh tidak bisa apapun yang kita balas dengan orang tua itu kita tidak bisa balas. Apa yang pun yang diberikan. Apa yang pun diberikan kita, sampai kita pun gendong pun kemana-mana itu kita nggak akan bisa balas. Betul. Tapi apa? Dengan Al-Quran ini insya Allah kita akan memakaikan jubah kebaikan dan mahkota terbaik bagi orang tua kita. Salah satu amal Niatnya jariah tadi ya itu. kan, anak Iya, yang insya Allah. soleh, doa Iya. anak yang soleh Anak yang gitu. soleh. Maksud saya gini Panji, kamu dapat informasi mondok di pesantren itu dari mana? Dapat Gitu. informasi itu salah satu ustadz. Ustadz. Jadi Oh. kemarin di Pekanbaru pernah ikut tahsin. Tahsin. Iya, tahsin di luar. Oh jadi dari di sekolah dapat, Iya. di luar juga dapat. Di luar juga dapat Oh, gitu. oke, oke, Jadi oke. pas tahsin di sana katanya ustadznya ada membuka untuk pondok katanya. Oh, Akhirnya di sana ya. ya calling-callingan telepon-teleponan, akhirnya sesuai dengan apa yang mau, akhirnya rekomendasi dari ustadz ini. Nah, jadi kalau udah rekomendasi dari ustadz itu langsung nggak ada tanpa tes. Oh, keren. Iya. Berarti Ustaz. Bagus. Berarti Terus salah selama satunya di pondok nih Panji, apa aja sih kegiatannya di sana? Kegiatan di pondok itu kalau mulai dari pagi, biasanya subuh cepat ya di Jogja. Ya, pastilah, Jadi di semua Jogja pesantren itu gitu ya. Jam 4 lewat 20 itu udah sholat subuh. Jadi biasanya kami itu bangun, itu jam 2. Jam 2 udah Jam bangun. 2 itu sholat tahajud. Iya. Tahajud itu membaca 1 sampai 2 juz. 1 sampai Itu 2 tegak. juz. itu maksudnya Sholat. baca atau hafal? Hafal. Oh, menghafal Jadi pas berarti ya? sholat dibaca hafalannya. Oh Pas sholat tahajud. Keren, 2 juz. 2 juz. Jadi itu emang butuh-butuh kuat hafalan kan. Yang kedua sesudah sholat biasanya menghafal yang nanti mau dihafal. Menghafal Biar nggak kebanyakan nanti ngafal nanti gitu ya. Kita nyicil. Ya, nyicil, ya, nyicil. Habis itu persiapan untuk sholat sunnah. Sunnah qobliyah, habis itu sholat subuh. Sesudah itu di dalam masjid membaca Quran lagi untuk yang dihafal. Jam 6 itu store. Biasanya sesudah nyetor itu biasanya sholat syuruk. Iya. Nah, sholat syuruk habis itu nanti istirahat. Boleh mau olahraga sampai jam 8 masuk lagi. Jam 8 sampai jam 10 itu biasanya mau murojaah hafalan yang lama. Oh ya, Hafalan yang lama. Iya, yang Dan murojaah. siapa yang belum nyetor juga situ. Di Dan- program khusus di Tahfiz sekolah juga pakai murajoah juga sama Abi kan? Iya. Ya, oke. Habis good. itu jam 11-nya khusus tasmi. Jadi di tasmi saya itu membaca 1 juz. Nggak ada lihat Al-Quran, mengandalkan dari hafalan doang. Oh. Jadi nanti didengarkan semua orang gitu kan. Jadi zuhur misalnya jam 11 lebih. Habis itu belajar bahasa Arab. Oh. Bahasa Arab itu sampai 2 jam. Berarti nanti selesai, habis itu asar. Jadi sebelum asar nanti habis itu siap asar nanti belajar tauhid. Tauhid. Jadi ada kitab tauhid, ada usul salasah kitabnya kan, belajar. Nanti dihafal juga. Habis itu kadang belajar hadis, dihafal hadis. Habis itu malamnya belajar bahasa Arab lagi. Jadi itu belajar nahwu sorof. Iya, saya Nahwu sorof. Nah, dan yang lainnya, habis itu sesudah isya kami biasanya nggak ada pelajaran. Jadi Jadi ngapain itu? sesudah isya ada yang mau murojaah dan ada yang Bebas mau lah tidur, jatuhnya, ya bebas. kan, kegiatan bebas. Bebas, lah, ya, kan. kegiatan bebas. Banyak juga ya kegiatannya. Banyak. Oh my god. Dan itu rutin. Iya, rutinnya. Liburnya cuma hari Jumat. Saya juga tertarik gini. Pengen tahu juga ya gimana sih kehidupan di pesantrennya Bu Nindi. Oke. Untuk soal teknologi gitu. Handphone tuh masih bisa dibatasi atau gimana sih Panji? Jadi kalau di pondok tuh handphone cuma pakai sebulan sekali. Itu pun Sebulan cuma 2 jam. sekali 2 jam. Itu apa Jadi yang pas kalian dapat lakukan? handphone 2 jam. Memang benar-benar tidak lebih tidak kurang 2 jam. Iya. Kita satu hari tanpa handphone gimana Bu Nindi? Masya Allah. Jadi ini dia full Al-Quran Full ya, Al-Quran. pegang Oh my Al-Quran, God. hafal wajar sih bisa hafal. Iya, ya. Karena niat tadi kan. Iya, salah satunya Itu niat. teknologi, maksudnya penghafal itu kan sekarang kan kita zaman teknologi gitu ya Panji ya. Apakah tidak ada pengaruh teknologi untuk
dasar kalian untuk menghafal itu? Kan dalam arti kan teknologi kan juga bisa membantu kan. Di sana gimana? Salah satunya kalau di sana teknologi seperti handphone ya. Kalau handphone itu bagi penghafal Quran sangat mengganggu. Karena apa? Salah satu dampaknya yang nggak baik ini berteman dengan ini. Salah satunya kalau nggak TV, handphone. Jadi handphone ini alat kecil tapi bisa mencari apa aja yang kita mau kan? Iya, bener. Kita Dapat cari semua. sedikit nih, dapat yang Terus dia nggak buat bagus. candu. Ya, Candu dan ya? yang kedua buat candu. Oh my Dan God. menghafal Quran kalau bisa jangan. Jangan ada Jangan handphone ya, main betul handphone juga ya. jangan. Biar Itu fokus sangat ya. Biar fokus. Oke. Oke. Wah, berarti Sangat. Panji kita ini teman-teman dia udah belajar di pondok pesantren. Kita doakan semoga nanti lulus Ya. bisa lanjut lagi di kuliah Universitas Islam of Madinah di Amin. Madinah. Amin. Dan jadi nanti ini semoga bisa jadi motivasi nih untuk Iya. anak-anak yang lain nih yang mau jadi tahfiz. Ya, nggak dari sekolah juga ya, di Jadi semua tempat. ternyata kita tuh punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Yes, benar. Dapatkan beasiswa, bisa jadi tahfiz, bisa di pondok pesantren dibiayai kan semuanya. Iya, dibiayai. Jadi bisa jadi motivasi buat yang lain. Kita bisa belajar, terus bisa dibiayain semua dan bisa ke Jogja juga. Wah, itu luar biasa sih Panji. Kota pelajar gitu ya kan. Kota. Nah, terus ini Panji, jadi bisa nggak Panji kasih kiat-kiat untuk yang lain yang adik-adik Panji atau teman-teman Panji sekalian, gimana sih kiat-kiatnya biar bisa seperti Panji? Seperti itu pasti ada sih kiat-kiatnya kan. Ya. Sebelumnya kalau untuk kiat-kiat, pertama apa yang kita maukan dengan cita-cita kita harus bekerja keras. Berarti harus Iya. pegang kunci. Jadi ya, kemarin berarti tuh ya. ada kisah Ustadz Abdullah Roy. Jadi Ustadz Abdullah Roy itu di sekolah di Al Furqan. Jadi biasanya kalau siap malam itu baliknya lama di pondok. Orang lain pada balik semua, dia sibuk baca Quran. Sampai akhirnya apa? Itu balik dari pondok itu aja baru sekitar jam 11 malam. Jadi asrama sama masjid beda. Jadi balik dari masjid itu sekitar jam 11 malam. Sampai sekarang jadi apa? S1, S2, S3 itu di Madinah full. Wow, amazing. Karena apa? Dari situ kita lihat Sungguh-sungguh. kiat-kiatnya bersungguh-sungguh. Jadi salah satunya sungguh-sungguh. Yang kedua, Al-Quran betul-betul diperbaiki bacaannya. Jadi kalau mau dapat yang bagus, kita juga harus bagus. Iya, betul. Ya, salah satu dari memperbaiki tahsin, memperbaiki setiap huruf apa yang dibaca, Iya. dan memperbaiki makna-maknanya. Iya, betul. Terjemahannya Nah, kali ya. kalau bisa, kalau Tafsirannya. untuk terjemahan, kalau bisa belum jangan dulu. Oh jangan dulu, Tahsin hanya dulu. fokus ke tahsinnya. Tahsin dulu. Pembenaran bacaan Pembenaran ya? bacaan. Oh. Karena pembenaran bacaan ini nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Oh. Minimal 4. Itu kalau mau bagus banget Itu 4 masih 4 sampai minimal ya 5. Bu Nindya. Oh my Jadi God. orang itu kalau udah berkecimpung dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan berquran terus. Aman, Aman, terus insya Allah. adem gitu Adem, ya. nah. Insya Allah Allah membimbing ke tempat yang Ya, lebih saya terbaik. lihat kamu aja kayaknya adem ya Bu Nindya. Insya Allah. Senyum terus ya. Terus bercerah gitu ya. Oke Bu Nindya. Oke, jadi itu tadi pokoknya penghafal Quran itu tadi kita punya tujuan utama pastinya supaya penghafal Al-Quran ini bisa menyelamatkan Al-Quran nanti kan. Kan kita nggak tahu nih nanti entah akhir zaman Al-Quran pada hilang atau lenyap. Nah, yang bisa menyelamatkannya tuh mereka yang hafal gitu. Salah satunya Makanya kamu ya. makanya bibit-bibit penghafal Al-Quran ini memang harus ada gitu dan emang ditanam dan dari sekarang dari Iya, kecil ya. dari Soalnya kan kecil. banyak hal yang mau dihafal, mau sungguh-sungguh. Apalagi musuh terbesar anak muda sekarang handphone udah pasti. Ya, betul, benar. Nah, itu untuk didik yang kayak gitu tuh kita harus belajar untuk ngurangin handphone. Boleh satu kasih motivasi? Boleh, boleh. Sangat boleh. Ini motivasinya satu. Motivasi ini di dalam surat Al-Qamar itu dijelaskan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Al-Qur'an itu mudah. Fahal mim muddakir. Jadi fahal mim muddakir itu mengartikan bagi yang mentadabbur, bagi yang menghafal, bagi yang mempelajari Al-Qur'an itu Allah akan mudahkan. Jalannya ke Masya Allah. jalannya untuk mudahkan hafal. Jadi Al-Quran itu nggak susah. Iya, betul. Kemarin pas di awal pondok tuh saat megang Quran, Iya. kan satu tebal ya Bu ya. Jadi, satu ini Masih mikir ya? susah nih pasti Iya. ngapalnya. Bisa nggak ya? Sesudah dijalanin dengan niat yang tulus, dengan niat yang serius, alhamdulillah. Kata-kata susah tuh nggak ada. Selagi kita mau. Dan ingat, bersama Al-Quran insya Allah Allah akan bantu kita. Dan man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu ila jannah. Dan siapa orang yang menempuh di jalannya agama, menempuh jalan ilmu dalam agama, Allah akan mudahkan jalannya ila jannah.
jalan ke Ke surga. surga. Nah, itu salah satunya kan. Kalau boleh tahu Panji udah berapa juz hafal? Sekarang ya insya Allah pas masa belajarnya juga, Iya. masih masa belajarnya dan masih memperbaiki dan masih merjaah juga 28 insya Allah. 28, oh my god, 28 juz. Keren. Oke, Bu Nindi, saya sangat amazing ya dengarnya ya. Iya. Dari anak kita yang kita ajar selama 6 tahun ya bisa Iya, dibilang betul. kan. 6 tahun. Sekarang jadi seperti, oh my god, sangat-sangat membanggakan. It's amazing. Semoga video kita kali ini bisa Memotivasi. memotivasi buat semuanya. Adik-adik mungkin yang mau pengen jadi penghafal Quran, punya cita-cita, Iya, benar. ingat bisa dibantu, bisa beasiswa. Yang penting adalah niat. Sungguh-sungguh. Kalian sungguh-sungguh Iya. belajar betul-betul. Insya Allah dimudahkan tadi apa Semuanya Panji? dimudahkan. buat menghafal Al-Quran. Ada lagi Panji? Dan salah satunya jangan pernah putus asa. Betul. Ya, putus asa. Jangan pernah putus asa. Menghafal itu sulit enggak? Iya. Menghafal itu gampang. Iya betul. Jadi dari mindset kita. Jadi kalau sebelum menghafal Al-Quran Bersihkan dulu. as-sahal. Jadi Al-Quran itu gampang. Jangan bilang Al-Quran itu susah. Jadi kalau misalnya kita bilang Al-Quran itu mudah, insya Allah mudah. Iya. Jadi masuk nanti bisa cepat. Jadi mindset kita tuh apapun itu mungkin bukan Al-Quran aja kali iya. ya. Semuanya Semuanya. kalau kita anggap mudah, mindset kita mikirnya itu mudah, everything akan dibuat mudah, ya kan? Iya. Oke, good. Thank you ya Dan Panji. salah satunya satu halaman itu 15 baris. 15 baris halaman, 15 baris. Iya, deret 15 ya. baris ya. 15 baris. Jadi anggap aja kita satu hari itu meluangkan waktu 3 jam. 1 jam pasti mungkin dong 5 baris. Iya. Paling Bisa jadi tercepat ya. aja 20 hafal satu halaman. 20 menit. 20 menit hafal satu halaman, 15 baris itu. Oh my god. Nah, Ana pernah 15 menit hafal satu halaman. Langsung hafal ya, 15 menit. Kita anggap sesibuk apapun kita, satu jam tuh anggap 5 dapat 5 baris. 3 jam udah dapat Iya, 15. satu halaman. Iya, 15 Kalau baris. kita bandingkan, kalau kita sesibuk apapun, 1 tahun 8 bulan kita selesai 30 juz. Sesibuk apapun. Nah, Itu namanya Niatkan ya. awalnya Masya Allah. diniatkan atau awalnya juga dipaksakan. Awalnya juga dipaksa. Iya. Harus dipaksa. jadi semua amal itu dipaksa. Iya, awalnya dipaksa ya. Baru Dipaksa. terbiasa. Kalau bisa karena Iya. terbiasa. Dan satu lagi, teruslah membaca Al-Quran. Walaupun kita nggak menghafal, walaupun kita tidak hafal, teruslah membaca Al-Quran. Dan siapa yang baca Al-Quran itu insya Allah Allah akan membangkitkan pada hari kiamat besok itu dengan Al-Qurannya. Dengan Ya Allah. jadi Al-Quran itu sebagai syafaat. Syafaat, Ah. ya syafaat. Minimal membaca satu juz. Kalau nggak bisa satu juz, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, setengah juznya lagi. Berarti seperempat. Iya. Kalau nggak bisa satu halaman. Sama seperti one day one juice. One day one juz. Yes. Kalau nggak bisa satu halaman, satu ayat. Nggak mungkin satu ayat nggak bisa. Sampaikan ya. walaupun satu ayat Nah, gitu ya Panji ya. Sampaikanlah. Walaupun satu ayat jatuhnya sesibuk seperti apapun, baca Al-Quran. Ingat satu lagi, jangan luangkan waktu kita untuk Al-Quran, tapi jangan ada waktu luang baca Quran, tapi luangkan waktu kita membaca Quran. Jangan ada waktu luang untuk Al-Quran. Jangan jadi pas ada waktu kosong kita baca Quran. Jangan, tapi luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Jadi Ya, beda itu ya Bu ya. ya, jadi jauh berbeda. Jadi Oke, betul-betul oke, oke. luangkan. Jangan nanti terganggu. Delay ini. Gak apa-apa. Jadi Al-Quran, oke. insya Allah Allah akan menaikkan derajat. Iya betul-betul. Masya Allah, Apapun betul. itu benar. Oh my Masya god. Allah. Adem saya dengernya Ya, Panji. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oke. Ada Makasih lagi? ya Panji. Ada lagi nggak? Nah, Udah? Nah. Miss? Oke. I think enough. Oke, jadi ini tadi percakapan kita dengan Panji, salah satu alumni kita yang 6 tahun kita ajar dari SMP sampai SMK. Sekarang udah jadi penghafal Al-Quran, udah hafal 28 Masya Allah, juz. Masya Dan insya Allah nanti akan kuliah di Universitas Islam of Islam of Madinah. Madinah. Amin. Semoga nanti kalau udah sukses Panji jangan lupa ke Yabri. amin ingatnya. pastinya. Semoga video kita ini juga bisa jadi motivasi Bermanfaat. buat para penghafal Quran lain. Ataupun yang mungkin dia Belum tertarik ada nih. niat. Belum ada niat karena melihat video kita ya Mungkin Bun, nih. nggak baca Jadi Quran tertarik sendiri ya. siapa tahu nanti tertarik. Ini contohnya salah satu orang yang mau, yang penting dia usaha dan punya niat. Iya. Oke, benar. segitu dulu ya video kita. Terima kasih Thank Panji you, udah mau Panji. datang, udah mau kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng kita berdua. Oke. Kita tutup dulu.
podcast kita hari ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.